adalah alur cerita film Tucker and Dale versus Evil. Allison dan 8 orang temannya memutuskan untuk menikmati liburan dengan camping di dalam hutan. Di dalam perjalanan, Chuck yang jadi supir saat itu hampir menabrak mobil di depannya. Tak lama kemudian mobil tersebut berhasil menyusul dan menyalip mereka pelan-pelan. Terlihat 2 orang yang berwajah seram melihat ke arah mereka, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sehingga rombongan Allison dibuat merinding melihat 2 orang tadi. Setelah di jalan cukup lama, 9 orang anak muda itu memutuskan untuk berhenti di minimarket. Lagi pula mereka harus belanja buat kebutuhan waktu camping nanti. Allison dan Chad masuk terlebih dulu untuk belanja. Di dalam, mereka tak sengaja ketemu dengan Tucker, satu dari 2 orang yang hampir ketabrak Chuck di jalan tadi. Namun, Tucker cuman menatap mereka dan tidak berkata apapun. Di saat sedang milih-milih barang di dalam toko, diam-diam ada pria lain yang mengawasi Allison. Pria itu adalah Dale, yang juga hampir ketabrak rombongan Allison beberapa saat lalu. Tucker dan Dale mungkin terlihat menyeramkan, tapi sebenarnya itu hanya penampilan luarnya saja. Dale masih melihat ke arah Allison dari kejauhan. Sebenarnya dia hanya ingin kenalan, tapi dia tidak percaya diri dengan penampilannya. Dia kemudian berkata kepada Tucker, mana mungkin cewek seperti dia mau diajak kenalan sama pria kampung sepertiku. Sebagai teman yang baik, Tucker mengingatkan Dale untuk lebih percaya diri. Dia memberi tips kepada Dale supaya sering tersenyum waktu ngobrol dengan seorang wanita. Setelah mengumpulkan keberanian, Dale nekat mendekati Allison. Tapi karena nervous, dia lupa kalau sedang membawa sabit pemotong rumput di tangannya. Dale kemudian bertanya, apakah kalian mau camping di hutan malam ini? Kemudian tersenyum dan tertawa. Melihat Dale yang ketawa-ketawa kayak psikopat sambil membawa sabit, Allison dan rombongannya jelas lari ketakutan. Sebenarnya mereka berdua ini sedang dalam perjalanan untuk merenovasi rumah kabin yang baru dibelinya. Setelah di dalam perjalanan sempat hampir ketilang polisi gara-gara lampu mobilnya rusak, akhirnya mereka sampai juga di lokasi rumah kabin mereka. Setelah masuk, rumah kayu itu dalamnya berantakan, debu di mana-mana dan banyak sarang laba-laba. Tapi anehnya, ada satu sisi tembok yang dipenuhi clipping koran yang membahas soal kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dekat lokasi rumah tersebut. Sewaktu mengecek kondisi rumah, Tucker hampir mati konyol gara-gara ada tiang penyangga yang patah. Untungnya dia diselamatkan oleh Dale. Sementara itu di lain tempat, Allison dan kawan-kawan sudah mendirikan tenda dan bersantai di dekat perapian. Chad kemudian bercerita kalau 20 tahun lalu terjadi pembantaian besar-besar di hutan tempat mereka camping saat ini. Korbannya juga anak kuliahan yang seumuran dengan mereka. Hanya 1 orang yang selamat dari insiden mengerikan itu, sedangkan jasad korban lainnya tidak berhasil ditemukan. Namun sebelum Chad menyelesaikan ceritanya, Mike tiba-tiba datang dan bilang kalau dia menemukan sebuah danau yang tak jauh dari tempat ini. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berenang di situ. Ternyata Tucker dan Dale juga memancing di danau yang sama. Mereka sebenarnya jengkel karena ikan pada kabur gara-gara anak-anak muda itu berenang di danau ini. Tucker bermaksud mendekat, berniat cuman sekedar memperingatkan mereka. Namun Allison yang sedang ganti baju kaget karena melihat mereka berdua dan kepalanya terbentur lalu tenggelam. Dale panik kemudian berusaha menyelamatkan Allison. Kejadian itu tak sengaja disaksikan oleh teman-teman Allison yang lain. Dan disinilah terjadi kesalahpahaman. Seakan-akan Tucker dan Dale ini terlihat sedang menculik Allison yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Allison terbangun dengan kondisi kepalanya terbalut perban. Dia panik karena tiba-tiba berada di rumah yang kondisinya sangat suram. Dale kemudian masuk ke kamar dengan membawa sepiring makanan, tapi malah mengejutkan Allison. Dale minta maaf karena membawa Allison ke rumah itu. Kemudian bercerita kalau semalam Allison mengalami insiden dan teman-temannya yang lain malah melarikan diri.
Jadi dia dan Tucker tidak punya pilihan selain harus menyelamatkannya lalu membawanya ke rumah. Allison sedikit lega mendengar cerita Dale, karena dia dan teman-temannya sempat mengira kalau mereka berdua ini adalah orang jahat. Chad dan 7 orang lainnya berhasil menemukan kabin milik Tucker dan Dale. Dia menanyai Chuck soal kejadian semalam. Masalahnya, Chuck semalam dalam kondisi mabuk. Lalu dia berkata kalau sepertinya ada orang yang memakan Allison hidup-hidup. Padahal yang sebenarnya terjadi saat itu Dale berusaha melakukan pernapasan buatan untuk menyelamatkan Allison yang tenggelam. Mendengar cerita Chuck, 7 orang lainnya jadi merinding dan ketakutan. Tapi berbeda dengan Chad, dia bersikeras ingin menghajar Tucker dan Dale sendirian. Chad kemudian menyuruh Mitch untuk mengalihkan perhatian Tucker yang saat itu sedang di luar. Tucker sebenarnya berniat memotong pohon untuk memperbaiki tiang rumah yang hampir membunuhnya kemarin. Tapi tak disengaja gergaji mesinnya memotong sarang tawon yang berada di dalam pohon tersebut. Otomatis dia berlari karena dikejar sekumpulan tawon. Melihat Tucker yang tiba-tiba berteriak dan berlarian membawa gergaji mesin, ke-8 anak muda itu kabur kemana-mana. Mitch lari ke dalam hutan sendirian, mengira kalau Tucker mengejar dia. Setelah disalib, dia baru sadar kalau Tucker ini lari karena dikejar tawon. Namun, dia tersandung, terus perutnya tertusuk batang kayu yang runcing, dan akhirnya mati konyol. Di dalam kabin, Dale dan Allison sedang asik main kartu. Tucker tiba-tiba masuk dengan wajah yang bengkak karena serangan tawon tadi. Dia berkata kepada Allison, "Aku tadi melihat teman-temanmu di luar, tapi mereka juga lari karena dikejar tawon." Sementara itu, Chad dan 6 orang lainnya menemukan jasad Mitch dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka mengira kalau Tuckerlah pelakunya. Sesaat kemudian, mereka menemukan sebuah pesan yang diukir di batang kayu yang bertuliskan, "Teman kalian bersama kami." Sementara itu, Tucker dan Dale melanjutkan pekerjaan mereka. Allison kemudian keluar berniat membantu Dale untuk menggali tanah. Dari kejauhan, anak-anak lain yang melihat itu mengira kalau Dale memaksa Allison untuk menggali kuburannya sendiri. Akhirnya mereka satu persatu berusaha menyerbu Tucker dan Dale. Dari kejauhan, ada anak yang berlari ke arah Dale sambil membawa tombak kayu. Tapi dia tersandung dan malah kena tusuk sendiri. Allison berusaha memperingatkan Dale, tapi dia nggak sengaja kena pukul sekop yang dibawa Dale. Di lain tempat, ada juga anak yang berlari ke arah Tucker. Sewaktu loncat, dia nggak sengaja masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Tentu saja Tucker kaget bukan main dan berusaha menolong anak itu. Tapi Chloe yang melihat dari jauh seakan-akan mengira Tuckerlah yang membunuh anak tersebut. Setelah kembali ke dalam kabin, mereka berdua panik dan berpikir ada yang gak beres dengan anak-anak ini. Lalu dengan polosnya, Tucker mengira kalau anak-anak ini adalah anggota sekte sesat yang berencana bunuh diri massal. Setelah mendapat laporan dari Chuck, tak lama kemudian Sheriff datang ke kabin mereka. Tucker menjelaskan kalau anak-anak ini anggota sekte sesat dan mereka bunuh diri massal di dalam hutan itu. Sheriff kemudian masuk ke kabin dan memeriksa kondisi Allison yang pingsan gara-gara kena pukulan sekop Dale. Namun sewaktu mau ngobrol, dia nggak sengaja bersandar di tiang rumah yang rusak. Akibatnya kepalanya tertusuk papan yang dipenuhi paku. Jadi semua anak yang ada di dalam mobil makin salah paham, mengira kalau Sheriff dibunuh oleh Tucker dan Dale. Chuck mengambil pistol milik Sheriff dan nggak sengaja menembak kepalanya sendiri. Tucker dan Dale berlarian masuk ke dalam rumah setelah Chad mengambil pistol dan menembaki mereka. Dale makin emosi ketika tahu kalau Chad menyekap anjing kesayangannya. Dia kemudian mengambil pistol penembak paku dan mulai menembaki anak-anak itu untuk mengalihkan perhatian sementara Tucker membebaskan anjing mereka. Tapi nasib sial lagi-lagi menimpa Tucker. Dia tertangkap oleh Chad yang kemudian memotong 2 jarinya untuk balas dendam. Di dalam kabin, Allison sudah sadarkan diri. Dia terkejut melihat mayat yang bergeletakan di mana-mana. Ketika keluar, Allison menemukan bungkusan yang berisi potongan jari Tucker. Melihat itu, Dale bersikeras untuk keluar dan menyelamatkan Tucker. Setelah semalaman mencari, akhirnya dia berhasil menemukan Tucker
yang digantung dengan kondisi terbalik. Kesempatan itu digunakan Chad dan anak lainnya untuk mencari Allison di dalam kabin. Dia berencana untuk membakar kabin kayu tersebut, tapi Allison meyakinkan dia kalau Tucker dan Dale sebenarnya bukan orang jahat, malah mereka yang menyelamatkan dirinya sewaktu tenggelam. Mendengar cerita Allison, Chad marah dan berusaha menyakitinya. Tapi tak lama kemudian, Tucker dan Dale masuk ke kabin itu. Allison meminta mereka semua untuk duduk dan saling mengeluarkan isi hati. Chad lalu curhat kalau sebenarnya ayahnya menjadi salah satu korban pembantaian massal yang terjadi di hutan ini. Dan menurut cerita yang disampaikan neneknya, ibu Chadlah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari insiden pembantaian. Dan saat itu ibu Chad sedang mengandung dirinya. Sementara itu, di luar sana, ada dua anak yang kemudian tiba-tiba masuk berniat menyerang Tucker dengan mesin pemotong rumput, tapi malah mengenai temannya sendiri. Chad kemudian melempar lampu pijar, tapi juga mengenai temannya sendiri. Melihat kekacauan ini, dengan bodohnya Chloe malah santai menyalakan rokok. Dia nggak sadar kalau di sebelahnya ada tumpukan galon bahan bakar. Melihat hal itu, Tucker, Dale, dan Allison berlari secepatnya. Dan tak lama kemudian, kabin itu meledak lalu terbakar. Pada awalnya mereka mengira kalau semua ini sudah selesai, tapi ternyata Chad selamat dan masih hidup dengan kondisi wajahnya terbakar separuh. Mereka bertiga ketakutan dan melarikan diri dengan mobil. Namun karena kondisi malam yang gelap dan lampu di mobil tersebut rusak, mereka akhirnya menabrak sebuah pohon. Setelah sadarkan diri, Allison sudah menghilang. Dan Tucker tergeletak di bawah pohon tak jauh dari situ. Dia berkata kalau Chad mengambil Allison dan membawanya pergi entah kemana. Tucker menyuruh Dale untuk meninggalkannya dan secepat mungkin mencari Allison. Dengan bantuan indera penciuman anjingnya, Dale bisa mengetahui keberadaan Allison. Ternyata Chad menyekap dan mengikat Allison di dalam fasilitas pemotongan kayu. Di saat berusaha menyelamatkan Allison, Chad menyerang Dale dari belakang. Tapi untungnya dia bisa mengcounter serangan dan menyelamatkan Allison. Mereka berdua bersembunyi di lantai paling atas fasilitas itu dan tak sengaja menemukan sebuah koran lama. Di situ tertulis kalau pembunuh yang melakukan pembantaian 20 tahun lalu sudah tertangkap. Dan anehnya, tersangka punya wajah yang mirip dengan Chad. Allison kemudian ingat cerita Chad kalau ibunya sedang hamil sewaktu insiden ini terjadi dan jasad ayahnya tidak berhasil ditemukan. Akhirnya kebenaran terkuak kalau si pembunuh ternyata memperkosa ibu Chad sampai hamil. Sedangkan ayah Chad itu nggak nyata karena neneknya mengarang cerita untuk menutupi fakta sebenarnya. Dale mencoba meyakinkan Chad kalau pelaku pembunuhanlah ayah kandungnya yang asli. Namun, Chad makin marah karena dia nggak rela punya ayah seorang pembunuh. Kesempatan ini digunakan Dale untuk melawan balik yang menyebabkan Chad terjatuh ke lantai paling bawah. Tucker mendapat perawatan medis dan jarinya berhasil dipasang kembali. Sedangkan Dale sudah percaya diri dan berani ngajak Allison untuk pacaran. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.